USD. Kalau denger USD mesti 18.000 OTW ke 19 gitu. Kurs IDR kita ngelemah terus nggak sih beberapa bulan uh, sekarang ke USD, ke SGD, ke beberapa negara lain. Beberapa faktor, ada banyak faktor sih buat yang menyebabin kurs kita ngelemah. Salah satu contohnya ya government, apalagi program-programnya itu lumayan berpengaruh ke kurs kita. Nah, makanya dari itu kita lumayan perlu gak sih buat diversifikasi ke luar market Indonesia. Contohnya ke US, ke Singapura yang paling dekat, ke Europe, ke ke Thailand, ke negara-negara lain, Jepang juga ada. Nah, aku di sini mau demoin aplikasi yang namanya Interactive Broker. Ini broker dari US yang dia hampir ada di seluruh negara di dunia. Dia include banyak sekali market dan menurutku keunggulannya itu dia lebih ini dia 170 negara. Dia juga bukan cuma stok, bukan cuma saham, tapi dia juga punya produk lain seperti venture, bonds, currencies, mutual fund, US spot gold, dia juga punya gold, dan kripto juga punya dia. Jadi dia bisa trading kripto juga. Nah, kenapa interactive broker? Karena menurutku interactive broker itu dia yang broker US yang bisa diakses dari Indonesia dan pengajuan akunnya relatif lebih gampang daripada broker-broker lain. Oke, sekarang kita langsung coba buat open akun. Oke, kita disuruh email, username, password, dan lain-lain. Nah, kita isi ngacak dulu ya. Karena sebenarnya aku udah punya akun, cuma ini buat demo aja. Misal username username misal Septian BK, password ini buat demo aja ya soalnya. Coba create. Ini pastiin individual ya buat jenis akunnya. Nah, kita bakal direct untuk confirm dan ya seperti itu kita buat jenis akunnya, terus ini buat persyaratan-persyaratannya, ini buat ini pengalaman kamu di investment itu bukan pengalaman sih, lebih ke service kayak advisor akunnya. Nah, ini jenis akunnya, jenis akun atau apapun ini kita kan pakainya yang individual, yang ini individual aja. Setelah itu biasanya disuruh untuk masukin data diri dan lain-lain. Itu aku skip ya karena kemungkinan besar udah pada tahu caranya untuk ngelakuin itu. Kita langsung masuk ke akunku yang aku sendiri udah daftar. Kalian masuk ke IBKR, kalian perlu setting dulu di device kalian buat bisa akses IBKR. Contohnya gini, kalau kalian nggak setting dahulu, dia bakal diblokir karena dia bukan broker dari Indonesia. Jadi kalian perlu setting di browser kalian dulu buat bisa akses, yaitu biasanya pakai VPN atau DNS. Coba kalian ke setting dahulu. Sebentar, ini customer your Chrome. Habis itu kalian ketik
DNS. Oke, kalian scroll sampai ke security ini. So kalian scroll yang ini DNS, kalian klik use DNS. Habis itu kalian pilih yang ini, kalian custom ke Google Public DNS. Habis itu klik, habis itu udah. Nah, coba kita ulang. Oke, sekarang iteratif broker udah bisa diakses ya IPKR tanpa VPN. Jadi dia langsung VPN bawaan dari Google. Asumsiin kalian udah login ke akunnya dan kalian udah punya akunnya, udah buat ya. Biasanya prosesnya itu sekitar 2 atau 3 hari buat proses data-data kalian dari IPKR-nya. Nah, data-datanya itu termasuk NPWP dan lain-lain yang kalian perlu punya dahulu sih. Nah, tampilannya seperti ini buat tampilan awal IPKR. Untuk kalian pertama kali deposit itu pilihnya yang ini, transfer, itu transfer fund. Oke, proses loading. Ini sekarang select akunnya karena jujur aku punya beberapa akun sih. Nah, makanya aku pilih yang akun yang biasanya aku pakai buat deposit ini, yang ini. Coba sebentar. Oke, masih proses. Nah, ini kalian sebentar. Coba tak ganti akun dulu coba. Oke, setahu soalnya tampilannya nggak gitu yang pertama kali. Nah, ini tampilan pertama kali. Ini ada notif bahwa nggak bisa transfer dia. Cuma ini kayak dari IPKR-nya ada perbaikannya, maintenance. Nah, untuk kalian yang pakai uang biasa, artinya nggak kripto gitu, kalian bisa pakai ini, deposit fund. Nah, biasanya aku sendiri sering pakai ini Wise daripada langsung transfer dari bank. Kenapa pakai Wise daripada bank? Karena menurutku Wise itu lebih murah secara kurs, lebih dapat. Nah, secara fee juga lebih transparan daripada bank. Susah banget soalnya pakai bank itu, pakai fiat itu, karena kursnya itu nggak sesuai dengan yang terus ada banyak biaya tambahan lain-lainnya. Jadi aku lebih prefer pakai Wise. Caranya gimana buat setup Wise-nya kayak gini. Nah, kalian pilih device dari apa, dari IDR misal. Kalian bisa ngelingin ini akun kalian ke Wise ini. Oke. Your account, please login to Wise. Jadi kalian harus login dulu ke Wise. Wise ini support beberapa mata uang, nggak cuma USD. Dan IPKR juga support banyak mata uang, nggak cuma USD. Jadi kalian bisa ke mata uang lain, misal Euro, misal Franc Swiss, dan lain-lain. Tapi aku lebih prefer ke USD karena menurutku secara fee dan kurs itu lebih dapat di USD, karena USD kan lebih rame buat transaksi dan lain-lain. Nah, jadi secara fee itu lebih murah ke USD misal ini. Kalau IBKR sendiri aku lebih prefer kalau kalian transfer lebih dari misal 1000 USD, karena kalau kurang dari 1000 USD menurutku kurang worth it. Lebih baik pakai broker lokal. Kalau kalian lebih dari 1000 USD, pakai IBKR dan Wise ini lebih cocok buat transfer. Atau nek kalian lebih tinggi lagi uang kalian, misal kalian
transfer 10.000 USD gitu. Menurutku Wise itu udah gak cocok, lebih lebih enak lagi, lebih murah lagi pakainya bank transfer, karena ya itu bank transfer itu namanya fiat. Nah, pakai fiat lebih enak kalau kalian 10.000 USD lebih tinggi lah uangnya. Soalnya secara fee itu flat kalau fiat. Kalau Wise ini dia persenan buat fee-nya. Jadi semakin gede uang kalian semakin mahal buat fee-nya. Oke, aku coba demoin login dulu. Gini nanti buat awal-awalnya di Wise. Nah, kita buat ini ini accountku yang buat nganu. Biasanya nah kita harus connectin Wise dengan IBKR. Biasanya kita langsung didirect dari IBKR ke Wise buat connectin akun kita. Nah, kalau akun kalian udah connect, kalian bisa langsung kembali lagi ke sini. Kalian coba transfer fund. Oke, sorry. Transfer fund, kalian pindah. Oke, gini. Balik lagi ke sini. Kalian pilih akun Wise kalian yang udah ke connect dari IBKR ke Wise ini. Nah, keuntungan pakai IBKR di Wise itu secara kurs dia bener-bener lebih murah daripada dari Wise langsung ke IBKR. Jadi aku lebih prefer nyaranin kalian ke IBKR dulu, habis itu ke Wise, karena secara kurs lumayan jauh. Dan dia di IBKR tuh sifatnya mengunci kurs. Jadi kalau kalian dapat kurs paling murah itu akan kekunci. Kalau di Wise itu enggak, dia bakal ngikutin harganya. Kalau misal kalian deposit 24 jam setelah kalian request buat deposit, kalian kursnya bakal naik lagi, karena ya sesuai itu naik dan turunnya. Kalau di IBKR enggak, dia bakal tetap segitu aja. Dia bakal mengunci kurs kalian di harga segitu. Misal kita deposit 3 juta misal. 3 juta. Kita dapat kurs ini 17.810. Kita cek kurs di Google ya. Coba USD to ADR. Nah, selisihnya nggak terlalu jauh secara kurs, karena emang di Wise itu kursnya lebih sesuai, lebih lebih transparan daripada di bank. Misal kalau di bank itu lebih bisa ke misal ya 17.900 atau 17.850 misal segitu biasanya. Dan ada banyak potongan lain-lainnya. Kalau di IBKR di Wise ini kita udah ada ini potongnya. Jadi kalau misal kalian di posisi segitu, kalian dipotong segini buat fee-nya. Oke, setelah itu kalian bisa lanjut continue. Habis itu confirm. Nah, ini buat kalian dari mana uang kalian. Kalau aku pakai ini bebas sih sebenarnya, sesuai dengan uang kalian. Klik continue. Oke, ini udah bisa kalian, jadi kalian transfer ke account ini. Habis itu di notes kalian sesuaiin ini. Notes-nya kalian isi dengan ini. Nanti banknya namanya Bank Sahabat Sampurna, kalian pilih bank ini dan masukin sesuai ini ya. Ini udah dipotong fee, jadi dia motong, bukan ada tambahan fee gitu enggak. Cuma fee-nya transparan. Jadi kelihatan kita masuknya segini, kita dapetnya segini, kita ngirimnya segini, jadi transparan. Misal kita refresh akun Wise-ku. Bentar. Nah, ini kita udah tampil kan buat ini ada request dari IBKR buat transaksi sebesar segini dengan kurs segini. Nah, ini lebih transparan daripada bank menurutku. Kenapa kok kita
perlu diversifikasi menurutku, karena dalam 1 tahun aja itu rupiah melemah sampai 10%. Itu udah nggak wajar. Dan kalau kita misal wah, kita nggak mau nih buat ke USD, misal buat ke US atau buat ke negara lain, kita mau di Indo aja, di market Indo, di saham Indo. Coba lihat IHSG, ini udah rebound sih kemarin sih, tapi dalam 1 tahun itu penurunannya 15% sampai 33%. Itu ekstrim banget. Makanya menurutku diversifikasi lumayan penting sih buat ngejaga value of money kalian. Dan enaknya di US atau di luar itu dia ada yang namanya ETF. Jadi ETF itu dia itu produk buat dia itu bukan satu saham, tapi dia kumpulan beberapa saham kayak reksadana. Cuma di ETF itu dia bisa diperjualbelikan di market. Jadi bukan bukan di, bukan langsung dikelola di reksadana. Misal AUM-nya itu bukan dari reksadana, dia itu pure dari market. Jadi misal dan kebanyakan ETF itu sifatnya pasif, jadi dia nggak dikelola secara aktif. Dia ngikut indeks misalnya S&P atau indeks dunia, World Index gitu. Misal di Cina aku beli ini biasanya yang aku pakai itu VWRA. Itu VWRA itu dia ETF dari dari Irlandia. Jadi dia ngikutin FTSE buat World Index. Jadi dia beli saham sesuai dengan isi dari indeks tersebut. Misal World Index fit FTSE itu. Kenapa kok World Index? Kenapa kok Irlandia juga? Menurutku World Index itu dia lebih strong karena balik lagi ya, US itu bisa jatuh atau negara lain juga bisa jatuh. Tapi kalau World Index sampai problem, sampai jatuh, berarti yang bermasalah itu bukan suatu negaranya, tapi dunia ini. kan dia kan mencakup satu dunia kan indeksnya. Nah, makanya aku lebih prefer kayak VWRA karena dia mencakup satu dunia. Kenapa kok Irlandia? Menurutku US itu dia tuh ngenain pajak itu lebih tinggi daripada negara-negara lain. Ya ada lebih tinggi lagi sih, cuma pajak US itu termasuk tinggi daripada Indonesia. Misal US itu sekitar 30% buat dividen, dan pajak dari pajak capital gain itu sekitar 15% ke di Indo. Untung ada perjanjian pajak antara Indonesia dengan US. Cuma menurutku lebih termasuk mahal sih. Makanya aku lebih suka VWRA ini. Dia itu base-nya di Irlandia, kena tax sekitar 15% misal iya 15% buat tax dividend, dan capital gain ya sesuai sih, sama sih 15% juga sih. Cuma menurutku dia lebih enak secara secara compound karena dia tipe ETF yang accumulating. Jadi dia itu bukan membagikan dividen, cuma dia ngegulung dividennya. Balik lagi ini bukan rekomendasi jual dan beli sih. Cuma ya cukup tahu aja lah kalian. Oke. Sebenarnya ya iteratif broker itu bukan cuma support satu ETF saja. Satu pasar saja. Misal US atau pasar Europe, dia support banyak sekali market. Misalnya sini aku search BYD. BYD kan biasanya di Cina. Cina itu terkenal susah banget buat masuk market itu. Cuma BYD itu cuma kita bisa beli BYD di Cina itu.
karena ya itu secara stok itu dia benar-benar support secara anu gitu dia lebih banyak ngedukung negara-negara lain misalkan Cina, US, dan negara-negara yang lebih susah misalnya Malaysia juga ada ya. Oke, bentar, aku kok lupa ticker BYD, coba tak search dulu ticker BYD ya. BYD Cina. Oke, BYD itu dia pakai ticker sebentar, Cina stock BYD sih. Sorry bentar, harusnya dia BYD Cina sih. Oke, ini loh BYD Cina, dia di Shenzhen stock. Nah, ini BYD dia beli di Cina kayak. Dia di Cina buat marketing, harganya sekitar segini. Dia juga bisa kripto. Aku kemarin juga coba transaksi pakai kripto ini, cryptocurrency Zero Hash. Dia bisa support beberapa kripto, cuma nggak semua kripto disupport. Cuma menurutku udah oke lah. Misal kalian beli kripto terus kalian kirim ke wallet, atau kalian misal refund, misal kalian transfer dana kalian, misal mau cepat refund gitu, biar nggak pakai bank, kalian bisa pakai jalur kripto ini. Lebih murah, lebih efisien, lebih cepat juga, dalam hitungan menit, detik bahkan, buat kripto. Grafi oke. Kenapa kok kenapa kok ETF? Kenapa nggak saham individual? Menurutku ETF tuh dia nggak perlu ribet, dan kebanyakan ETF itu punya CAGR yang bagus. Misal ya, kita pakai ETF SPY itu, dia ETF-nya S&P, buat nge-track S&P. Misal dia Finance, ini kita search SPY. Oke, bentar. Wis, sorry. Kok malah Bitcoin, SPY ya. Wah, search di sini aja kayak SPY. Sebentar. SPY itu dia nah ini SPY SPDR, dia milik SPDR, salah satu ETF terbesar sih kayak SPY. Nah, dia punya CAGR yang lumayan ekstrim juga SPY. Setahu aku 10-11% kayak SPY dalam 10 tahun ke belakang. Jadi dia terbukti konsisten naik terus. Daripada kalian misal ke bonds, misal ke obligasi, ke deposito yang 6-9%, enggak sampai sih, 6-7%. Kalau lebih baik ke SPY ini kan, enggak sih? Dia udah menang dari kurs, dia juga menang dari capital gain, dia juga dapat dividen juga, dia juga gimana ya, secara CAGR dapat,
Secara stabilitas juga dia ETF US, jadi secara kekuatan gimana ya, secara likuiditas juga lebih liquid daripada kalian misal di market-market lain. Kenapa kok SPY? Karena ya itu kombinasi dari semua faktor itu menurutku ngebuat SPY itu strong banget buat long term investment. Kenapa nggak ETF di Indo? Indo itu ada ETF, cuma menurutku belum sekuat ETF di US atau ETF negara, misal kayak BlackRock dan SPDR dan miliknya Vanguard. Karena ya ETF Indo itu masih secara fees itu fee masih mahal banget, 1%, masih 2%. Nah ini SPDR, sorry SPY maksudnya. Ini secara kita cek secara CAGR SPY secara performa setahun itu dia tinggi banget, 20,27%. Secara 3 tahunan itu dia 21,12%. Ini wah angka yang gede banget sih. Emang SPY ini kemarin baru ATH sih, makanya ya angkanya segitu. Ini dia lebih banyak naiknya returnnya daripada minusnya ya, karena itu secara CAGR itu SPY dan ETF US itu udah bener-bener terbukti konsisten make return tahunan segini 15-21%. Kalau yang 10% itu world ETF sih sebenarnya sih. Misalnya kita search VWRA, ETF yang aku punya. Oke, VWRA itu segini. Ini tahunannya gede juga. Tapi setahu dulu itu 10% sih. Cuma kayaknya karena kemarin krisis itu ada penurunan return yang lumayan tinggi, jadi return tahunannya kelihatan lebih tinggi buat FWRA. Cuma menurutku ya overall ekspektasiku sekitar 10% sih udah cukup sih buat FWRA. Karena ya gimana ya, nggak perlu terlalu tinggi-tinggi, cuma ya itu dia bisa ngikutin indeks dunia buat nikmatin growth GDP dunia. Oke, kayak udah sekian aja ya buat sharing-sharing kita.